Nah, kita mulai aja. Pintu gerbang timur atau the Golden Gate adalah pintu ketika Tuhan yang dilewati oleh Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus masuk beberapa hari sebelum Paskah, sebelum penyaliban. Ya, jadi itu adalah pintu yang sangat penting, pintu untuk raja-raja, dan Tuhan Yesus berjalan dari Bukit Zaitun masuk ke situ, dan firman Tuhan berkata bahwa nanti pada akhir zaman Tuhan Yesus datang kedua kalinya juga akan melewati pintu Golden Gate ini. Nah, itu gambarnya seperti itu, batu itu ya. Ketika saya doa, Tuhan itu bilang begini, Bapak Ibu ya, batu itu kalau ditekan akan sangat kuat, tapi kalau ditarik dia akan patah. Tapi batu itu berdiri dari setidaknya tahun 1540 sekian ketika Sultan Sulaiman memblok Golden Gate itu sebagai satu tindakan profetik bahwa supaya Mesias tidak datang. Jadi pintu itu ditutup karena dia tahu bahwa Mesias akan datang lewat pintu itu. Nah, kembali ke batu ya. Batu itu adalah sesuatu bahan yang kalau ditekan dia kuat, tapi kalau ditarik dia nggak kuat. Apa artinya coba? Artinya Tuhan tuh bilang begini. Artinya nak, berarti sejak tahun itu sampai hari ini tidak pernah ada gempa bumi di tempat itu. Itu bicara tentang kerajaan yang tidak tergoyahkan. Karena kalau gempa bumi, tanahnya turun sedikit aja dan turunnya tidak bareng, pasti patah batu itu. Ditekan sekuat apa, ditekan sebesar apapun batu itu kuat. Tapi kalau dia ditarik, jadi ada bagian tanah yang turun sedikit aja dan turunnya tidak bareng, dia akan patah. Tuhan bilang di tempat itu ada perjanjianku, ada covenantku, suatu kerajaan yang tidak akan tergoyahkan. Nanti batu itu yang akan kita terima dan kita angkat. Nah, slide selanjutnya, saya ingin menjelaskan sedikit tentang ini ya. Mungkin sudah agak berulang, tapi saya ingin jelaskan sedikit. Ada dua kata untuk dalam bahasa Indonesia adalah perjanjian, tapi dalam bahasa Inggrisnya adalah covenant dan agreement. Ya, agreement itu adalah para pihak berjanji untuk saling melakukan, resiprokal. Jadi ada perjanjian jual beli, yang satu menjual satu membeli. Tidak bisa kita katakan ada sale and purchase agreement, tapi tidak bisa kita berkata sale and purchase covenant, nggak bisa. Agreement itu adalah dua pihak melakukan. Tetapi covenant itu adalah satu pihak berjanji untuk melakukan yang terbaik at the utmost, apa yang dia bisa lakukan untuk itu tercapai. Jadi gini, kalau di dalam perjanjian kredit ya, mungkin Bapak Ibu yang kerja di bank ini tahu, ada perjanjian bla 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 bla, kemudian bagian belakang itu ada covenant. Covenant itu bilang gini, saya berjanji tidak akan menjaminkan atau menjual aset yang dijaminkan. Saya berjanji. Nah, itu pihak satunya tidak perlu melakukan apa-apa, dia berjanji. Ada negatif covenant, saya berjanji untuk tidak melakukan. Nah, covenant yang dari Tuhan adalah Tuhan berjanji tanpa meminta syarat dari kita. Dia akan melakukan kita, mengangkat kita di awan-awan. Dan Tuhan akan lakukan semua yang dia bisa supaya kita bisa diangkat di awan-awan. Kondisi kita, kelemahan kita, keterpurukan, kejelekan kita, semuanya itu bukan masalah. Karena covenant ini berkata, aku akan melakukan yang terbaik yang aku bisa lakukan supaya engkau, anak-anakku, diangkat di awan-awan. Next slide. Nah, ada ayat firman Tuhan yang ini tentang Golden Gate ya. Yesaya 44 ayat 2. Lalu Tuhan berfirman kepadaku, pintu gerbang ini harus tetap tertutup. Jangan dibuka dan jangan seorang pun masuk dari situ. Sebab Tuhan Elohim Israel sudah masuk melaluinya. Karena itu gerbang itu harus tetap tertutup. Nah, Tuhan itu, covenant itu seperti ini. Sekali dia berfirman, pintu itu tertutup. Tidak boleh orang melewatinya. Itu benar-benar tidak bisa dilewati. Didirikan di abad 7-8 kira-kira. Ditutup oleh Sultan Saladin tahun 1187, direnovasi lagi tahun 1541 ditutupnya batanya itu. Jadi gini,
saudara-saudara kita yang di sana tuh mikir gini, supaya Mesias gak datang saya tutup. Kok gak datang-datang dan gak ada apa-apa ya? Udah sekarang gini, saya buka aja biar membuktikan. Dibuka juga dia gak datang. Dia coba buka tahun 1918. Beberapa hari sebelum dia mau buka, Inggris masuk dan menduduki Yerusalem. Jenderal Allenby gagal lagi, jadi tetap tertutup. Yeskiel 44 itu tetap digenapi. Pernah lagi akan dibuka tahun 67. Beberapa hari sebelum itu pecah perang 6 hari dan Israel merebut Yerusalem Timur dan tidak jadi dibuka sampai hari ini, sampai Ibu Bet datang dan mengambil batu yang kita ada di tangan kita sekalian. Next. Nah, ini yang kita akan terima ya, batu yang diambil dengan iman. Suatu prophetic covenant. Bapak Ibu mungkin kalau yang belum terima nanti bisa ada jumlahnya cukup pasti saya yakin. Batu ini diambil dari tempat itu, dipecah-pecahkan dengan suatu dan dibagikan kita dan kita angkat dengan suatu iman yang berkata seperti ini, Tuhan, kami ini menanti-nantikan saat itu, saat Engkau mengangkat kami di awan-awan, dan ini menjadi satu covenant dari pihak-Mu bahwa Engkau akan melakukan semuanya. Ingatlah kami Tuhan, karena kami menanti-nantikan. Dan itu bukan karena kami baik, bukan karena kami bisa, bukan karena kami mampu, tapi karena Engkau akan mengerjakan segala sesuatu yang bisa Kau lakukan untuk membuat kami mencapai perjanjian itu. Next slide. Tapi ada satu ayat lagi yang bicara begini. Yeskiel 46. Kalau raja mengolah korban bakaran sukarela atau korban keselamatan sukarela bagi Tuhan, maka orang harus membukakan pintu gerbang sebelah timur, yaitu pintu gerbang timur, ini sebelum ditutup, dan dia akan mempersembahkan korban bakarannya, korban keselamatannya, seperti ia perbuat pada hari Sabat. Kemudian dia keluar dan sesudah ia keluar pintu gerbang harus ditutup kembali. Nah, ini buat kita ya, pintu gerbang ini dibuka untuk raja-raja, kemudian raja masuk membawa persembahan sukarela. Mari kita juga bawa persembahan sukarela kita, bukan tentang uang, bukan tentang apa ya, tapi tentang hati kita yang dengan sukarela mengikuti Tuhan sungguh-sungguh. Apapun yang Tuhan akan buat, mari. Pak Jos tadi bilang masih ada lagi, masih ada lagi, masih ada yang ajaib, masih ada yang mulia, masih ada yang Tuhan janjikan lagi. Next, saya rasa udah terakhir. Nah, mari kita akan angkat dan kita akan bilang Tuhan mengingat kita berdasarkan kesetiaannya pada perjanjiannya. Bukan berdasarkan apapun yang kita punya, tapi berdasarkan pada kesetiaan pada perjanjiannya.